Kemudian halaman 2 dari Hadatsana Ismail sampai ya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, isinya ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Hafal kan? Setiap kalian itu adalah pengembala dan akan ditanya tentang gembalaannya. Yang akan kita bahas, garis bawahi yang terjadi syubhat di mana? Fal imamul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Garis bawahi dulu. Ini yang akan kita cermati. Karena terjadi syubhat di sini, terjadi kesalahan memahami di sini. Fal imamu imam alladzi yang 'alan nasi atas manusia, menguasai manusia. Iku ra'in ibarat pengembala, wa huwa dan dia mas'ulun akan ditanya, diminta pertanggungjawabannya an ra'iyatihi tentang ru'yahnya. Kita lihat siapa maksudnya al-imam alan nas ini. Subhatnya apa? Saya tanya dulu. Satu, subhatnya apa? Selama ini imam kami. Wah, ini Pak Amir itu. Ya, yakin zaman? Masih yakin? Nah, kalau Anda masih yakin, saya tunjukkan kesalahannya. Keamiran yang ada di Jokam itu adalah sebuah kelompok di antara umat Islam. Terus diangkat oleh 3 orang katanya tahun 41. Kemudian diangkat lagi oleh kurang lebih 500 orang tahun 60. Kurang lebih 500 orang di antara umat Islam sekian banyaknya di Indonesia dan sekian banyaknya di seluruh dunia. Nggak bisa diingkari ini. Ini adalah sebagian kecil dari umat Islam. Apakah hadis ini yang dimaksud adalah keimaman seperti itu? Ditanyakan. Kita tanyakan dulu. Nah, untuk membuktikan, pertama dilihat fal imamu alladzi 'alan nas. Nas itu siapa? Manusia semua. Mana di situ ala jama'atin minal muslimin? Kan enggak kan? Imam itu maknanya apa? Pemimpin. Alladzi 'alan nas, yang dia ada di semua, di atas manusia semua. Coba 'alan nas. Bukan ala ba'din nas, sebagian manusia enggak, apalagi ba'dil muslimin enggak, dia kuasa atas manusia. Itu secara bahasa mau dimaknai apa nih? Mana maknanya bahwa ini ala jama'atin qalilatin minal muslimin misalkan? Ada enggak? Ala nas, atas manusia. Itu secara bahasa dulu. Sekarang rujukan, bagaimana ulama memaknai? Coba itu halaman 7, langsung kita lompat. Halaman 7 agak tengah. Dari bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dari bawah. Qauluhu, sabda Nabi, fal imamul ladzi 'alan nas, yang dimaksud adalah maksudnya kata Imam Nawawi al imamul a'zam. Perhatikan kalimat al imamul a'zam. Imam al-a'zam. A'zam itu asal kata dari azim. Kalau a'zam itu isim tafdil, yang paling agung, paling atas, paling berkuasa. Itu maknanya. Jadi kalau para ulama bahasa Arab, pertama bahasa Arab nyebut imamul a'zam itu tidak ada lain kecuali penguasa, pemerintah. Kalau di negara Islam, pemerintah Islam, nggak ada satupun ulama memaknai al-imamul a'zam itu imam sebuah kelompok yang tersembunyi, imamnya bitonah, nggak ada begitu. Jadi itu syubhat, itu salah. Sekarang bahasanya al-imam alladzi 'alan nas saja sudah nggak cocok, sudah. 'Alan nas, atas semua manusia, berkuasa dia. Terus ulama, salah satunya Imam Nawawi, mau dicari syarah yang lain, kitab yang lain, silahkan.
Tidak akan ada satupun yang mengatakan bahwa al-imam alladzi 'alan nas ini adalah imam sebuah golongan. Enggak ada. Jadi 'alan nas itu di sini Imam Nawawi mengatakan fal imam alladzi 'alan nas ay al-imamul a'zam, pemimpin yang paling besar, paling atas, paling penguasa itu. Masa. Jadi bukan hanya sekedar imam sebuah golongan. Sudah ketemu? Ditandai biar nanti sampean punya rujukan yang pasti. Kemudian halaman 8, coba halaman 8. Ini kelengkapan syarahnya halaman 8. 1 2 3 4 5 6 7 dari bawah. 7 dari bawah. Qala al-Khattabi berkata alim, seorang alim namanya Al-Khattabi menjelaskan ya. Istaraku, mereka bersekutu, ay maksudnya al-imam seorang pemimpin, warrajul seorang laki-laki suami, waman dan orang dzukira yang disebut fit tasmiyah di dalam nama-nama tadi dalam hadis, yaitu wanita, pembantu. Ay maksudnya bersatu bersama fil wasfi di dalam sifat, di dalam pensifatan, birra'i sebagai ra'i, sebagai ra'i. Dalam hadis tadi kan disebutkan ada imam, ada rajul, ada rajul itu suami, ada istri wanita, terus ada pembantu. Mereka semuanya disebut ra'i. Sepertinya mereka jadi satu dalam istilah ra'i, ya, pengatur. Wa ma'anihim mukhtalifah, sedangkan makna-maknanya aslinya mukhtalifah, berselisih, tidak sama. Semua dikatakan ra'i, tapi tugasnya itu enggak sama, enggak sama. Yang kita cermati ini, fari'ayatul imamil a'zam, maka riayah, tugas penjagaannya seorang pemimpin al-a'zam yang paling atas, maksudnya khalifah, penguasa yang paling atas, hiyatatus syariah, menjaga syariat. Apa itu? Biiqamatil hudud, menegakkan hukum-hukum had, wal adli, dan keadilan, fil hukmi, di dalam hukum. Perhatikan, namanya Imamul A'zam, tugas riayahnya kepada manusia apa? Dia bertugas menjaga syariat, dia bertugas menegakkan hukum-hukum had, hukum-hukum had, dan menghukumi dengan adil. Apa maksudnya? Coba sekarang samban ingat-ingat, Amir samban dulu mengerjakan ini apa enggak? Tidak, wong tidak punya kuasa kok. Kalau sampai dia menegakkan syariat Islam, habis sudah di negara. Nah, ulama menyatakan yang namanya Imamul A'zam, ya, wal imam 'alan nas, itu tugas utamanya adalah menegakkan syariat Islam. Apa syariat Islam? Contohnya hukum had. Hukum had. Inilah yang dimaksud Imamul A'zam itu, imam 'alan nas itu berarti penguasa. Kalau di negara Islam namanya khalifah atau malik atau sultan. Apa malik mananya? Malikun, raja. Apa Mas Malik? Sultan, apa mananya? Penguasa. Salata maknanya sultan. Sultan itu bukan nama orang. Walaupun namanya sultan, tapi kalau bukan penguasa, bukan sultan namanya. Sudah pulang kan? Hah? Mana orangnya? Nah, jauh-jauh dari Aceh, pulang sementara. Walaupun dia namanya sultan, Mas Sultan yang pulang itu, kalau dia nggak punya penguasa, ya bukan sultan yang dimaksud dalam agama. Walaupun namanya sultan, jadi bukan nama orang sultannya. Ya jelas ya. Dilihat di mana subhatnya.
Pertama, wal imamu 'alan nas, dalam hadis imam atas manusia, pemimpin, penguasa dia, bukan tersembunyi, bukan kepada sebagian orang. Satu. Kedua, ulama menjelaskan, yakni maksud imam 'alan nas itu, imamnya manusia itu adalah imamul a'zam, penguasa paling atas, khalifah. Apa tugasnya? Tugasnya dia menegakkan syariat Islam. Menegakkan syariat Islam, menjaga syariat Islam, menegakkan hukum had. Kalau tidak punya sifat-sifat ini, perhatikan, berarti bukan yang dimaksud dalam hadis itu. Ini saya nerangkan jelas apa enggak? Ngawur apa enggak? Ya enggak ngawur, ya memang itu seperti itu. Jadi kalau ada orang menjelaskan, wah ini berarti amirku ini, salah. Nggak benar. Dilihat, kalau mau dihukumi dulu ditanya, amirmu yang mana nih? Oh, amir saya. Oh, ini amir saya. Di mana tempatnya? Oh, di sini. Siapa saja yang dikuasai? Nguasai apa saja? Oh, nguasai hanya nasihat, misalkan 5 bab atau apa. Dia sampai nguasai yang lain-lain nggak? Oh, nggak. Berarti bukan ini. Berarti bukan yang dimaksud dalam hadis ini. Khalas, mafhum? Ya, sekarang syubhat kedua dari hadis itu. Syubhat kedua itu wa huwa mas'ulun an ra'iyatih, bahwa imam atas manusia itu akan ditanya tentang ru'yahnya. Dulu ada, barangkali tidak semua, tapi ada sebagian besar yang meyakini pakai dalil itu, wa huwa mas'ulun an ra'iyati, dia akan ditanya besok hari kiamat. Jadi kita saudara harus mendapatkan persaksian Bapak Imam. Karena apa? Karena besok Bapak Imam akan ditanya tentang kita. Terus kalau dijabarkan, sampean sambung itu, kalau nggak dapat persaksian, kalau sampean nggak sambung, nggak disaksikan, sampean besok dilepas oleh Bapak Imam. Sampai kalau nggak dapat persaksian nggak bisa masuk surga. Sama mana dalilnya mas? Itu wal imamu 'alan nas, salah sudah. 'Alan nas ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatih, dia akan ditanya tentang ru'yahnya. Jadi sampean sebagai ru'yahnya Bapak Imam, besok Bapak Imam yang ditanya tentang sampean. Sampean kalau sampai nggak sambung, nggak persenan, nggak dapat persaksian, nggak bisa masuk surga sampean. Nah ini kita katakan syubhat kedua, kesalahan kedua dari hadis ini. Di mana letaknya kesalahan yang kita bahas di sini? Seorang imam 'alan nas ditanya tentang ru'yahnya. Apa yang ditanyakan? Coba, mas'ulun an ra'iyati. Coba halaman 9 paling bawah. Wa Tabrani fil Awsat, dan ada di dalam hadis Tabrani fil Awsat, dalam kitabnya Imam Tabrani namanya Al-Awsat. Wa sanaduhu, dan sanadnya hasanun, baik. Walahu, dan bagi Imam Tabrani min hadisi Abi Hurairah, dari hadisnya Abi Hurairah. Lafaz hadisnya gini: ma min ra'in, tidak ada dari pengembala, pemimpin, suatu yang ngeramut orang lain, illa kecuali yus'alu yaumal qiyamah, dia akan ditanya pada hari kiamat. Apa pertanyaannya? Ya, tadi syubhatnya apa? Nanti Bapak Imam akan ditanya kamu sambung apa tidak. Nanti Bapak Imam akan ditanya itu besok. Nanti kalau sampai dibilang nggak sambung, wah nggak bisa masuk surga sampean. Nah, nanti kalau nggak dapat persaksian ini, coba kita lihat nih hadisnya, bener apa enggak penjelasan kalau pakai dalil ini. Pakai dalil ini. Hadis Tabrani dari Abu Hurairah. Apa yang ditanyakan? Aqama amrallahi am adha'ahu. Aqama, adakah dia menegakkan, imam itu, amrallahi, pada perintah Allah, syariat Allah, am adha'ahu, ataukah dia menyia-nyiakan syariat Allah. Jadi bukan dia ditanya tentang ru'yahnya, perhatikan, tapi dia ditanya tentang tanggung jawab dia kepada ru'yahnya. Dia menegakkan syariat Allah apa tidak?
Ya, bukan dia ditanya ru'yahnya gimana, ru'yahmu sudah sambung apa belum, persen belum, sedekah belum, ngerjakannya, enggak ditanya begitu. Yang ditanya dia sebagai ra'in diminta pertanggungjawabannya dikala dia meramut ru'yahnya, dia menegakkan syariat apa tidak. Berarti yang akan mendapatkan risiko siapa? Imam itu, ru'yah sendiri. Apalagi perhatikan, apalagi amalan baik. Amalan baik itu nggak perlu saksi, tidak ada dalil besok di hadapan Allah orang beramal baik terus nyari saksi baru dibenarkan. Allah Maha tahu. Yang perlu besok saksi itu kalau orang beramal jelek tidak ngaku, nggak ngaku baru dia ditutup mulutnya, baru ini bicara nih, tangan bicara, kulit bicara, kaki bicara, bumi bicara, itu saksinya ngomong, malaikat didatangkan lagi. Itu. Perhatikan, ini bahaya besar ketika seseorang didoktrin diharuskan mempersaksikan amal baik, itu rawan tidak karena Allah. Kelihatannya baik lah ini, ijtihad ini supaya kamu mendapatkan persaksian baik. Nah, berarti kan orang nanti akan berlomba, ya, akan berlomba, ayo ngaji supaya disekseni api. Disekseni api itu apa toh? Sekseni api itu imamnya ngomong gini, wah ini paham ru'yah saya yang tidak terpengaruh walaupun corona di mana-mana. Wah mantap ini, seneng dia. Sekarang pertanyaannya kayak gini, ini karena Allah apa karena manusia? Coba dijawab. Karena manusia. Imam itu manusia loh, bukan malaikat. Berarti dia butuh pujian orang. Saya katakan, oh ini loh nggak karena Allah namanya. Kalau karena Allah nggak butuh itu. Anda saksikan, Anda tidak, itu urusan saya dengan Allah. Nah baru itu namanya ikhlas. Makanya ini yang saya katakan, di mana-mana nasihat karena Allah, ayo karena Allah, ayo karena Allah. Tapi pada prakteknya dalam beberapa poin penting justru orang diajak tidak karena Allah. Persenan katanya biar mendapatkan persaksian. Jadi orang persenan, saksikan aku. Loh, padahal sedekah itu yang paling baik jika tidak diketahui orang. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairun. In tubdus sadaqat fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairun. Kecuali zakat. Kalau zakat misalkan dari ulil amri, penguasa, dia minta, itu memang harus ada persaksian, karena kalau enggak nanti dia ditagih lagi. Tapi waktu menyerahkan harus karena Allah. Perhatikan, ini syubhat yang kita bahas, jangan terlalu memanjang. Ada orang atau meyakini di dalam Jokam, nah kini pakai dalil ini, ditanya bahwa besok Bapak Imam kita itu akan ditanya tentang kita, makanya kita harus mendapatkan persaksian. Sambung ini supaya dapat persaksian dari imam kelompok misalkan, sehingga orang datang, Assalamualaikum Imam, nah cium tangan dulu, baru misalkan, baru dia, wah alhamdulillah saya dapatkan persaksian. Nggak ada yang kayak begitu. Orang beramal baik hanya ingin dibegitukan, itu riya namanya. Itu enggak karena Allah, enggak karena Allah. Nah bagaimana dengan dalil ini? Mas'ulun an ra'iyati, dia seorang imam itu yang akan ditanya pertanggungjawaban tugas dia di waktu ngeramut ru'yah itu. Dia betul-betul menegakkan syarat apa tidak, dia yang akan celaka, bukan dia ditanya. Masing-masing orang, bukan, nggak ada dalil kayak gitu, itu nggak ada. Taib, ada tapi salah memahami.